Hmm, belum masuk ya. Bentar, sebentar. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan Fisika Medis 2 ya, yang sama saya. Sebelumnya kemarin kan sama Bu Heriani. Jadi untuk setelah UTS itu nanti ketemunya dengan saya, gitu ya. Jadi, untuk materi yang hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar elektroterapi dan rangsangannya. Jadi mungkin kemarin sudah sempat dibahas sama Bu Heriani mengenai konsep dasarnya elektroterapi, IR, US, SWD, dan lain-lain gitu ya. Tapi mungkin kalau dari beliau itu ininya ya, apa namanya, dasar atau secara general gitu ya. Nah, kalau sama saya nanti langsung kita akan membahas ke kasus-kasusnya gitu. Terus nanti juga kita akan membahas sedikit lebih mengulas lagi materinya tentang Bu Heriani. Kalau kemarin Bu Heriani itu sesuai dengan RPS ya berarti sebenarnya hampir sama sih ya kalau kinesiologi dan kinesiologi maaf fisika medis ya. Jadi hanya mengulas lagi nanti kalau di materi saya. Jadi untuk pengawalan materi dengan saya tentang konsep dasar elektroterapi dan rangsangan jaringan terhadap stimulasi listrik ya. Ruang lingkup untuk elektroterapi sendiri, elektroterapi itu kan dia merupakan salah satu modalitas yang bisa fisioterapi gunakan, yang bisa menjadi alternatif yang dijadikan sebagai modal seorang fisioterapi menangani pasien gitu ya. Walaupun sih sekarang juga lebih baik kalau fisioterapi itu dia menggunakan manual gitu ya dengan kedua tangan, jadi meminimalisir penggunaan alat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita eh, tetap tetap membutuhkan alat-alatnya, modalitas fisioterapi lainnya seperti IR, terus ada US, ada SWD, ada parafin dan lain-lain. Nah, untuk elektroterapi sendiri dia merupakan suatu modalitas yang menggunakan arus listrik kayak gitu, tapi dengan tegangan yang rendah. Gitu. Nah, untuk arus listrik yang bertegangan rendah ini ada macam-macam ya. Nanti kita akan membahas tentang 3 arus terlebih dahulu untuk pengawalannya. Jadi arus listrik ini arus listrik bisa terjadi pada alat atau modalitas fisioterapi itu ketika arus elektron itu melewati konduktor ya, atau melewati jalur listriknya. Jadi ketika elektron itu melewati konduktor maka akan terjadi sebuah arus listrik. Nah, arus listrik ini atau elektron yang ketika melewati konduktor itu dihitung dengan satuan ampere. Tetapi kalau tegangannya sendiri itu dihitung dengan satuan volt. Gitu ya. Untuk elektroterapi sendiri yang digunakan tadi ya sudah saya katakan bahwa yang digunakan untuk fisioterapi untuk kita menerapi klien atau pasien itu menggunakan yang tegangan rendah yaitu sekitar 1 sampai 50 volt. Sedangkan untuk yang tegangan tinggi itu lebih dari 150 volt. Untuk arus listrik yang berhubungan dengan syaraf atau arus listrik tadi itu bisa menstimulasi syaraf. Sebenarnya kan arus listrik itu kan banyak sekali ya.
Tetapi untuk di dunia fisioterapi, pasti kalian sudah sempat mempelajarinya dengan Bu Heriani, itu ada AC, DC, dan pulse. Jadi ketiga arus ini itu merupakan tiga dari banyaknya arus yang dia bisa menstimulasi syaraf. Gitu. Ada yang namanya AC atau alternating current. Ada juga yang namanya DC atau direct current. Dan ada pulse. Nah, tiga arus listrik ini dia mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda. Walaupun tujuan utamanya itu sama untuk menstimulasi syaraf, tetapi hasil akhirnya itu mempunyai tujuan yang beda, manfaat yang berbeda dari si AC, DC, dan pulse ini. Nah, ini ada mekanismenya. Kenapa si tiga arus ini dia bisa menstimulasi syaraf gitu ya. Nah, jenis syaraf itu kan dibagi menjadi tiga. Ada syaraf sensorik, motorik, dan persepsi nyeri. Ya. Itu motorik ya, bukan motorik. Saya salah ketik. Oke, ada sensorik, motorik, dan persepsi. Nah, untuk salah satu contoh, bentar. Okay. Untuk yang salah satu contoh saya berikan di persepsi nyeri itu kenapa arus bisa mempersepsikan nyeri. Jadi ini ya, teori gate control. Nah, itu teori gate control kan dia bisa memblok nyeri ya, memblokade nyeri biar nyerinya itu dia terblok, tidak menyebar ke jaringan yang lain, tidak menyebar lebih luas dan lebih melebar gitu, lebih panjang. Nah, makanya si arus ini dia bisa memblok, menutup gerbang nyerinya. Gitu. Itu salah satunya. Terus untuk sensorik dan motorik, jadi salah satu bentuk arus dari elektroterapi ini dia bisa atau dia menyerupai impuls syaraf kerjanya. Gitu. Jadi salah satu kerja dari arus elektroterapi ini dia menyerupai stimulus atau menyerupai impuls syaraf. Jadi bisa bekerjanya itu sama atau bisa menstimulasi saraf sensorik dan motoriknya karena kerjanya itu hampir sama dengan impuls syaraf. Intinya seperti itu. Oke ya. Jadi bagaimana bisa arus listrik tersebut bisa menstimulasi tiga syaraf tadi. Yang pertama untuk persepsi nyeri dia bisa memblok teori gerbang kontrol. Untuk sensorik motoriknya dia itu hampir sama kerjanya dengan impuls saraf. Makanya dia bisa menstimulasi saraf-saraf sensorik dan motoriknya karena arusnya itu kerjanya hampir sama dengan impuls saraf. Selanjutnya untuk parameternya, bentar. Untuk parameternya itu penggunaan arus DC atau arus DC ini direct current, dia nama lainnya juga disebut dengan arus galvanik. Ya, jadi nanti ketika kedepannya kita membahas atau pas praktek itu di alat yang ada di lab itu kan bisa kita atur ya. Nah, nanti di situ ada yang namanya arus galvanik. Nah, kalau galvanik itu berarti dia arusnya DC atau bergerak searah dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi untuk arus DC ini dia rasanya atau kerja perjalanan arusnya itu searah. Ya. Nah, untuk arus DC ini dia dapat memodulasi nyeri, ya, atau bukan menghilangkan sih ya, jadi lebih ke mengubah rasa nyerinya itu bisa untuk memodulasi nyeri kita pakai arus yang galvanik. Terus sesuai dengan gerakan otot, ya, karena dia arusnya adalah searah dengan gerakan ototnya. Gitu. Terus dia arus DC ini dia paling banyak digunakan dalam modalitas karena itu tadi ya, selain dengan arusnya yang bergerak dengan searah dan akibat dari arus yang searah itu dia sesuai dengan jalan ototnya ya atau sesuai dengan gerakan ototnya. Jadi memang sedikit banyak lebih efektif menggunakan arus yang
DC dan galvanik. Nanti kita praktekkan kalau pas kita sudah bisa tatap muka ya, bisa offline. Terus untuk yang arus AC, ini kebalikannya dengan arus DC. Karena kalau yang DC tadi dia bergeraknya itu searah, tetapi kalau arus AC dia geraknya bolak-balik. Ya, bolak-balik. Tapi untuk yang pulse itu tidak kontinu atau tidak beraturan. Itu yang pulse. Jadi gampang ya mengenali tipe arus listriknya atau arus elektroterapinya. Itu untuk yang DC. Bergeraknya searah, arusnya itu searah, dan ketika kita nanti mempraktekkan dan merasakan arusnya itu pasti searah. Kalau searah berarti dia DC atau galvanik. Tapi kalau arusnya atau rasanya itu dia bolak-balik, itu berarti arusnya AC. Nah, tapi kalau dia kontinu tidak beraturan, misal terus nanti berhenti, lagi, itu namanya tidak beraturan atau kontinu. Itu berarti arusnya pulse atau yang bisa disebut dengan inferensial. Jadi nanti bisa kalian rasakan sendiri untuk arusnya gerakannya searah atau bolak-balik atau tidak beraturan gitu ya. Nah ini saya ada contoh gambarnya arus AC. AC tadi kan dia bolak-balik ya. Nah, ini makanya arusnya berbentuknya seperti ini, bolak-balik. Nah, ini disebut dengan arus AC. Tapi kalau arus DC, dia kan arusnya bergeraknya searah dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ini yang dinamakan arus DC, arus yang searah. Dia searah ke atas terus. Dia nggak melewati garis ini. Garis bawah. Nah, garis ini ya. Tidak melewati garis ini. Setelah itu, untuk ini arus AC lagi, ya, yang dia bolak-balik. Tapi bentuknya itu persegi. Kalau yang tadi ini kan dia gelombangnya segitiga ya, tapi segitiganya dia tumpul. Ya, kalau yang ini dia arusnya adalah persegi, AC tetap dengan gerakan yang arahnya adalah searah, ya. Bolak-balik. Kalau AC bolak-balik ya. Kalau DC baru searah. Nah ini yang DC dia searah. Kalau ini yang bolak-balik. Terus ada yang namanya arus triangular AC. Tetap dia arahnya bolak-balik, tapi dia triangular. Dia berbentuknya lancip. Jadi nanti ketika arusnya dia berada di titik puncak, dia ada sedikit terasa tajam. Nah, itu namanya berarti arus triangular AC. Sebenarnya kalau gambar kayak gini ya sedikit lebih bisa menggambarkan rasanya arus ketika dia melewati syaraf dan kita bisa merasakan lewat otot gitu ya. Ini jadi gambarannya seperti ini. Tapi lebih enak dan lebih mudah ketika kalian mempraktekkan sendiri. Kalian merasakan sendiri bentuk arusnya itu seperti apa. Oh, ternyata arus AC itu benar, arusnya itu bolak-balik dan rasanya kayak gini, kayak gitu loh. Ya, jadi kalau triangular, oh iya, ternyata ada rasa sedikit nyerinya, rasa sakitnya, karena dia sifatnya adalah triangular, ada sedikit lancip di pangkal arusnya. Gitu. Begitu juga untuk yang triangular DC. Nih, ya, jadi arusnya berbentuknya searah, tapi dia ada triangular, nah, ada tumpul di atasnya. Oke, ini kita membahas tentang modulasi nyeri tadi. Jadi modulasi itu kan mengubah ya, kemampuan untuk mengubah durasi. Bukan modulasi nyeri, sorry. Di sini kita berbicara tentang modulasinya saja. Mengubah jenis arusnya. Jadi untuk modulasi sendiri ini kemampuan untuk mengubah durasi dari gelombang listriknya. Nah, selain mengubah arusnya, sebenarnya bukan mengubah total, tapi mengubah rasanya. Ya. Terus dia mengubah durasi dari gelombangnya. Tadi kan gelombangnya ada yang triangular, ada yang persegi gitu ya.
Ini ada beberapa contohnya sifat dari modulasi. Yang pertama adanya continue. Ya, continue ini dia tidak tetap atau berubah-ubah gitu ya. Terus ada yang namanya interrupted. Interrupted ini dia putus. Ya, putus-putus. Arusnya itu putus-putus. Terus kalau yang surrogate itu dia adalah enggak, iya, dari lanjut ya. Kalau yang surrogate ini dia bergelombang arusnya. Nah, baik itu di AC maupun yang di DC, yang di arusnya bolak-balik maupun arusnya searah. Jadi sifatnya ada continue, dia tidak menetap, terus ada interrupted atau dia putus-putus, dan surrogate atau dia bergelombang. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Ini misal modulasi arus DC continue. Nah, arus DC itu kan arus yang searah. Pasti dia searah, nggak mungkin dia bolak-balik ya, harusnya searah. Terus dia continue. Nah, dia continue itu tetap. Jadi kayaknya saya menginikannya tetap ya. Oke, berarti jadi arus jadi arusnya itu sorry. Jadi nggak konsen kan. Oke. Arusnya itu dia continue atau tetap ya, teratur. Nah, ini. Jadi naik terus seret itu. Jadi continue. Terus untuk yang interrupted ini dia putus-putus ya. Misal kita membahas yang continue dulu. Kalau dia begini atas ke atas semua, ini continue juga dia ber atas bawah naik turun gitu ya. Jadi selalu ada ketetapan yang signifikan. Untuk yang interrupted ini yang putus-putus, dan ini yang bawah. Ini ya, yang bawah ini. Ini salah satu contoh modulasi arus DC yang interrupted karena dia putus nih. Ada jeda di arus satu dengan yang lainnya. Ini ya, ada jedanya. Makanya dia dikatakan modulasi arus yang DC yang terputus atau yang interrupted karena di sini dia terjeda. Jadi nanti berhenti dulu, nanti ada lagi getaran lagi, nanti berhenti lagi, nanti seterusnya gitu. Jadi terputus-putus. Terus ada lagi yang namanya modulasi arus AC persegi terputus. Tadi kan ada yang AC persegi ya. AC itu kan ada yang triangular, ada yang persegi, ada yang dia bentukannya persegi panjang tapi dia putus gitu ya. Nah, ini untuk yang AC persegi terputus bentuknya seperti ini. AC dia arusnya tetap menggunakan arus bolak-balik. Terus dia ada interrupted putus di sini. Ya. Terus tadi yang surging atau dia bergelombang. Nah, ini dia mempunyai gelombang yang tidak kontinu, tidak stagnan kayak gitu. Dia bergelombang. Nah, ini contohnya. Baik AC maupun DC, baik yang dia searah, ini yang DC maupun dia yang bolak-balik atau yang AC. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan modalitas elektroterapi itu yang pertama pasti mengenai dosis ya. Dosis itu apa saja? Banyak sekali komponen dari dosis itu mencakup ada durasi, frekuensi, terus polaritasnya, penempatan elektroda atau pengaturan elektrodanya. Nah, untuk khusus yang dosis ini dia disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien atau pasien kita nantinya. Ya, jadi tidak bisa kita tetapkan semuanya sama. Makanya nanti kita akan membahas lebih ke kasusnya gitu ya. Nah, pertama ada yang namanya durasi. Durasi ini dibagi menjadi dua. Ada durasi terapi dan durasi dalam satu kali siklusnya. Durasi terapi itu semisal kita memberikan terapi ke klien atau ke pasien itu 1 minggu 3 kali, misal. Itu namanya durasi terapi. Tapi kalau durasi dalam 1 kali siklus,
itu dalam satu kali siklusnya, misal satu kali terapi itu kita berapa menit kayak gitu menggunakan elektroterapi itu. Itu namanya durasi dalam satu kali siklusnya. Terus ada yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi ini juga lagi-lagi disesuaikan dengan permasalahan atau kasus yang sedang dihadapi oleh kliennya. Ya, untuk frekuensi di sini adalah jumlah gelombang yang terjadi pada tiap detik pulsnya per second atau PPS. Nah, tadi jumlah gelombang yang terjadi pada tiap detiknya. Apakah kita menggunakan gelombang arus AC ataukah menggunakan arus DC kayak gitu. Jadi ataupun menggunakan arus puls. Jadi frekuensi ini atau jumlah gelombang yang kita tentukan untuk suatu kasus itu disesuaikan dengan kondisinya si pasiennya. Terus ada yang namanya polaritas. Polaritas itu adalah arah aliran baik positif ke negatif ataupun sebaliknya. Terus untuk pengaturan elektroda ini juga termasuk poin penting ya, karena sudah pernah lihat ya yang bentukannya elektroda itu kayak busa, dia ada dua seperti ini. Nah, penempatan elektroda ini juga salah satu poin penting ketika kita mulai memberikan terapi ke pasiennya. Gitu. Elektroda harus lembab untuk diletakkan di kulit. Nah, jadi sebelum kita menggunakan elektroda tersebut, kita basahin terlebih dahulu elektrodanya atau busanya itu. Tetapi di sini bukan basah yang kuyup ya. Nah, di sini elektrodanya harus lembab. Jadi cukup lembab saja, tidak harus basah, basah kuyup. Nah, itu nanti baru bisa kita letakkan di kulit. Terus untuk kontraksi otot berdasarkan jarak kedua elektroda. Jadi tadi kan arus listrik itu dia menghasilkan sebuah kontraksi ya. Ketika kita sudah menempel si elektrodanya itu ke kulit, itu arusnya sudah kita setting dan terpasang, pasti ketika arusnya sudah masuk, sudah jalan di syaraf dan memberikan sebuah efek ke otot, itu pasti efeknya adalah kontraksi. Nah, kontraksi otot ini itu uh, ter apa ya aktif, kontraksi otot ini akan aktif itu berdasarkan jarak antara kedua elektroda. Semakin dekat, semakin dangkal terisolasi kontraksi otot. Jadi, ketika kita menempatkan elektrodanya jaraknya itu hanya dekat gitu ya, paling 3 cm atau 5 cm, itu justru kontraksinya itu dangkal. Kontraksi ototnya itu dangkal. Tapi ketika elektrodanya kita tempatkan dengan posisi agak jauh, ya itu terisolasi ototnya untuk berkontraksi itu dalam. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan penempatan dari si elektroda ini. Gitu. Jadi sebenarnya sih lebih gampang kalau kita praktek ya, jadi kalian bisa merasakan. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir, nanti kita akan mencoba satu-satu biar kalian bisa merasakan arusnya itu seperti apa. Untuk efek fisiologisnya, ini dia dapat memodulasi itu tadi ya, dapat mengubah rasa nyeri, memodulasi nyeri atau memacu kontraksi otot tadi ketika ada arus yang dia masuk ke otot melalui syaraf itu pasti terjadinya suatu kontraksi otot ya. Nah, arus DC ini khusus untuk arus DC dia bisa digunakan untuk iontoporesis. Iontoporesis itu suatu jadi mekanisme ya atau kerja obat yang dimasukkan melalui arus listrik. Jadi ketika kita memberikan terapi dengan elektroterapi ini bisa dimasukkan obat ya melalui arus listrik, itu namanya iontoporesis. Nah, untuk mekanisme atau penggunaan iontoporesis ini dia menggunakan arus DC. Terus ada dia bisa efek fisiologisnya pemumpaan otot. Kenapa? Karena saat kita menggunakan elektroterapi ini dengan arus yang tinggi, itu pasti kontraksi yang dihasilkan juga tinggi. Ketika kita menggunakan arusnya hanya rendah atau bahkan minim, itu pasti kontraksinya juga minim yang dihasilkan. Nah, ketika mengalami kontraksi tinggi, otomatis sirkulasi darahnya menjadi lancar.
karena kontraksi dari ototnya yang semakin meningkat, otomatis sirkulasi darahnya juga meningkat. Sirkulasi darahnya menjadi lancar. Nah, dengan cara ini, dengan cara pemberian arus yang tinggi dan kontraksinya yang dihasilkan juga tinggi, menghasilkan sirkulasi yang lancar, itu dapat membuat aliran darah baliknya itu juga lancar. Ya. Nah, ini bisa digunakan dengan arus DC tegangan tinggi. Nah, karena memang arus DC itu kan arus yang dia searah ya. Jadi memang baik untuk digunakan dalam beberapa kasus. Contohnya ketika cedera ini. Nah, ini berarti tinggikan arusnya supaya kontraksi ototnya dia lebih tinggi dan bisa membuat sirkulasi darahnya itu menjadi lancar. Gitu. Biasanya kan kalau orang cedera ada udem, akibat dari sirkulasi darahnya yang tidak lancar itu kan otomatis pembengkakan ya, adanya udem. Nah, itu makanya menggunakan arus DC dengan intensitas arus yang tinggi ini dianjurkan. Tidak apa-apa. Asalkan sesuai dengan dosis ya. Nah, untuk waktu terapinya itu kurang lebih 20-30 menit. Selain untuk pemumpaan otot, untuk ini efek fisiologisnya juga bisa sebagai penguatan otot. Kalau tadi arus DC, sekarang bisa menggunakan arus AC atau arus yang bolak-balik. Nah, untuk arus AC ini dia bisa sebagai penguat otot. Jadi mekanismenya sama dengan tadi ya, pemumpaan otot tadi. Ketika kita menggunakan arus pasti otomatis adanya kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini dapat meningkatkan kekuatan otot. Ketika ototnya itu berkontraksi dengan kontinu, dengan adanya arus tersebut, pasti otomatis kekuatan ototnya juga meningkat akibat adanya kontraksi tadi. Ya, tetap dengan penambahan sedikit arus ya. Jadi arusnya tetap menggunakan arus frekuensi tinggi. Baik itu untuk kita tujuan utamanya pemumpaan otot ataupun dengan penguatan otot, sama-sama dengan frekuensi tinggi tapi beda arusnya. Ya, arus DC dan AC. Terus selain dengan pemumpaan ataupun penguatan otot, ternyata harus AC ini juga dianjurkan untuk pengurangan efek atrofi atau atrofi otot, atau ini ototnya itu mengecil ya. Itu bisa kita berikan arus dengan arus AC frekuensi tinggi juga. Itu tadi ya mekanismenya karena ada kontraksi otot. Nah, ini selain dengan AC dengan frekuensi yang tinggi, secara bersamaan ketika kita ingin mendapatkan efek untuk pengurangan atrofi, ini bisa dikombin atau dikombinasi dengan kontraksi isometrik. Jadi kontraksi yang tidak ada gerakannya. Ketika kita sudah memasang elektrodanya, sudah ditempatkan pada posisinya, arusnya sudah dijalankan dan sudah mulai adanya kontraksi otot, kita combine dengan kontraksi isometrik. Nah, itu bisa sebagai pengurangan efek atrofi. Kayak itu tadi disesuaikan dengan kondisi dari kliennya atau dari pasiennya. Ya, ketika kita ingin penguatan otot atau meningkatkan kekuatan otot tadi menggunakan arus AC dengan frekuensi tinggi. Tetapi untuk bisa tujuan utamanya kita lebih ke atrofinya dengan AC, tapi dia dikombin dengan melakukan kontraksi isometri. Ya. Mudah-mudahan jelas ya sampai sini. Nanti kalau semisal ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini, bisa nanti kita diskusi lewat grup gitu ya. Nah, ini untuk indikasi elektroterapi yang banyak digunakan untuk fisioterapi, itu ya sebenarnya sih lebih baik kita menggunakan manual. Tapi kalau di rumah sakit itu masih banyak sekali yang menggunakan alat ya atau elektroterapi ini. Nah, contohnya banyak sekali kalau kalian sudah preklinik belum ya? Belum ya. Jadi dulu pengalaman saya pas kuliah S1 itu sempat preklinik di Rumah Sakit Harapan Anda Tegal.
Itu jujur saya di sana mendapatkan memang penanganan fisioterapi di sana murni hampir 80% itu menggunakan elektroterapi. Jadi apapun kasusnya itu menggunakan modalitas elektroterapi gitu. Baik itu entah itu IS ataupun IR ataupun SWD, MWD, parafin dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya bagus, tetapi ya harus dikombinasi lah, jangan murni dengan menggunakan elektroterapi. Nah, biasanya kasus-kasus yang banyak menggunakan elektroterapi itu ada LBP atau low back pain, itu bisa terus nyeri leher, nyeri sendi, pasca operasi ya, ini menggunakan imunotoporesis tadi, memasukkan obat menggunakan sebuah arus listrik, ataupun nyeri yang dipermasalahkan pada otot-otot serta syaraf yang lainnya, tidak harus LBP ataupun nyeri leher dan nyeri sendi, itu bisa menggunakan elektroterapi. Nah, untuk kasusnya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan alatnya yang nanti kita bahas. Gitu. Jadi ini secara keseluruhan saja bahwa memang elektroterapi ini dia bisa untuk permasalahan-permasalahan yang ada di otot ataupun di syarafnya seperti LBP, nyeri leher yang berhubungan dengan otot dan syaraf, ataupun ini tadi pasca operasi kita menggunakan metode imunotoporesis, memasukkan obat melalui arus listrik. Untuk penggunaan elektroterapi ini juga kalian jangan terlewat harus tahu riwayat penyakit dari si klien atau si pasiennya tadi ya. Karena riwayat penyakit ini kan penting ya. Kita harus mengasesmen terlebih dahulu pasiennya sebelum kita menentukan modalitas apa yang harus digunakan kayak gitu. Karena ada beberapa modalitas yang dia misal kontraindikasi untuk ibu hamil atau yang berhubungan dengan riwayat penyakit, misal kontraindikasi ketika ada penggunaan apa ya, flat and screw kayak gitu ya. Nah, karena dia pernah jatuh, pernah fraktur, ternyata dia operasi pemasangan flat and screw. Nah, itu kan juga melalui assessment kita mendapatkan sebuah informasi tentang riwayat penyakit si pasien. Terus ada pemeriksaan fisik. Ya, kita harus pemeriksaan fisik juga terlebih dahulu, jangan lupa. Fokus utama pada area yang mengalami nyeri, karena itu yang nantinya akan kita pasang elektrodanya ya di area nyerinya. Kenapa? Karena itu tadi, misal pemeriksaan fisiknya bisa kita pakai pemeriksaan spesifik ya, pemeriksaan ini nyeri. Misal dengan tajam tumpul, halus kasar, itu pemeriksaan tes sensitivitas ya. Ketika pasiennya tidak bisa merasakan tajam tumpul, takutnya nanti ketika kita memasang elektroda, kita memasang arus dengan dosis sudah sesuai dosis dengan arus misal arus tinggi, tetapi pasiennya belum bisa merasakan ternyata ada gangguan sensitivitas di situ kayak gitu. Nah, kalau kita tidak melaksanakan asesmen itu di awal, tidak melakukan pemeriksaan itu, otomatis akan membahayakan pasien. Selain membahayakan pasien juga nantinya dosis yang kita terapkan tidak bisa menghasilkan atau tidak bermanfaat seperti itu ya. Makanya itu penting. Nah, pemeriksaan nyeri sama dengan tadi, pemeriksaan nyeri ini nanti berhubungan dengan frekuensi yang akan kita berikan dan intensitas serta durasinya. Nah, terus juga kita harus mengukur atau memeriksa skala nyerinya, baik itu pre dan post. Untuk apa? Untuk evaluasi tindakannya. Apakah sudah ada manfaatnya ataupun ini dengan misal satu minggu terapi ternyata sudah ada efeknya kayak gitu. Nah, ini tetap kita menggunakan pre and post-nya ya dengan skala nyerinya. Terus ini peletakan elektroda di atas bagian yang mengalami gangguan. Nah, itu tadi ketika memang sudah sempat tadi ya kita dibahas di awal bahwa penempatan elektroda atau pengaturan elektroda itu juga menjadi salah satu poin penting dalam penggunaan elektroterapi. Nah, elektroda ini perlu kalian ketahui, mungkin sudah sempat dibahas juga atau belum Bu Heriani menyampaikan bahwa
penempatan elektroda itu tidak boleh di area yang gangguan atau tidak boleh di area yang mengalami permasalahan. Semisal kita mengalami permasalahannya di sepertiga sini ya, tibia fibulanya. Ya. Nah, terus habis itu kita pemasangan elektrodanya di bagian yang cedera. Itu tidak boleh. Nah, harus pemasangan elektrodanya adalah di antara atau di atas bagian yang mengalami gangguan. Di antaranya boleh. Misal ini permasalahannya di sini. Nah, pemasangan elektrodanya di sini dan di sini. Jadi di antaranya ataupun di atasnya juga boleh. Karena nanti kan arusnya atau alirannya tetap mensyarafi atau menyalur gitu ya, tetapi tidak boleh di tempat yang gangguan tersebut. Nah, hasilnya dari pemasangan elektroda terapi ini dia ada sensasi getaran yang ringan. Jadi sebelum kita menekan tombol on ketika kita akan melakukan terapi menggunakan elektroterapi ini, kita harus mengkomunikasikan dengan pasien. Jangan lupa bilang sama pasiennya atau kliennya, Bapak Ibu, nanti sensasi untuk terapi hari ini atau terapi kali ini nanti ada sedikit getaran ya Ibu ya, getaran ringan dan sedikit rasa tidak nyaman. Nanti misal kalian menggunakan arus yang trimular tadi, trimular yang misal AC ya, misal yang AC yang bolak-balik, nanti rasanya tuh seperti ini Bu, getarannya ada sedikit rasa nyerinya di ujung kayak gitu karena dia harusnya adalah trimular. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada kliennya atau pasiennya supaya pasiennya atau kliennya tadi tidak kaget, tiba-tiba kok getar, kok sakit gitu ya. Jadi untuk meminimalisir itu kita harus mengkomunikasikan ke pasiennya. Gitu. Ini untuk kontraindikasinya, tidak boleh kita melakukan elektroterapi pada orang dengan gangguan sensasi nyeri. Nah, itu tadi kita harus cek sensitivitasnya dulu dari si klien atau pasiennya. Terus wanita hamil, kenapa? Karena arus ini kan arus listrik ya, takutnya dia mengganggu janinnya. Gitu. Terus penderita dengan alat pacu jantung dan pinon. Nah, ini ada berarti tadi ya sudah sempat kita bahas bahwa memang karena ini kan arus listrik dan pin atau plate and screw ini yang ditanam di dalam tubuh kita itu kan berbentuk besi ya. Ketika ada arus listrik bertemu dengan besi itu kan kontra. Nah, itu takutnya nanti menjadi permasalahan yang lebih kompleks lagi. Makanya orang yang dia menggunakan plate and screw ataupun dia pemasangan pin ya ataupun dia menggunakan alat pacu jantung yang di situ alat pacu jantung pun dia adanya arus listrik itu tidak boleh. Terus juga penderita epilepsi kejang dan jantung ini sangat berisiko sekali ya, tidak boleh menggunakan elektroterapi. Ini resikonya apa? Selain tadi ya ada kontraindikasi, ternyata juga elektroterapi ada beberapa resiko yang didapat oleh si pasiennya atau si kliennya ketika menggunakan elektroterapi ini. Ada dia menimbulkan iritasi dan kemerahan pada tempat yang dipasang elektroda karena tadi ya, apalagi kalau menggunakan arus yang tinggi dan trimular. Trimular itu kan itu tadi ya ada yang sedikit arus lancip gitu ya, jadi dia ada sensasi nyerinya, ada sensasi tidak nyaman, dan itu dengan durasi waktu yang lama pasti akan menjadikan kulitnya itu iritasi ataupun merah di tempat yang dipasang elektroda. Terus arus listrik ini juga dapat menimbulkan luka bakar atau fibrilasi otot jantung. Jadi menimbulkan luka bakar ini yaitu ya kita harus bisa berhati-hati dan harus disesuaikan disesuaikan dengan dosisnya
untuk meminimalisir risiko-risiko yang bisa terjadi ketika kita menggunakan arus listrik, terutama untuk yang bertegangan tinggi. Terus dia juga bisa fibrilasi otot jantung. Fibrilasi otot jantung itu apa? Dia ini ya, gerakan otot yang bergetar dengan tidak terkontrol kayak gitu. Jadi karena arus yang tinggi ini, dia membuat fibrilasi otot jantungnya itu dia tidak terkontrol. Akhirnya dia berkontraksi semakin cepat, semakin apa ya, tinggi kayak gitu, sehingga ototnya itu dia tidak bisa mengendalikan. Nah, akibatnya kemungkinan terburuk dari ini adalah terhentinya jantung untuk berdetak kayak gitu. Makanya harus sesuai dosis. Lagi-lagi saya tekankan, tidak semua kasus atau tidak semua permasalahan itu bisa disesuaikan atau bisa disamaratakan. Nah, arus yang terlalu tinggi ini dia juga bisa meningkatkan tekanan darah. Karena tadi ya kontraksi yang berlebih, akhirnya tekanan darahnya menjadi meningkat. Selain itu juga bisa menyebabkan pusing, menyebabkan vertigo, apalagi ini yang dia mempunyai riwayat vertigo. Jadi memang harus hati-hati sampai bisa merasakan mual gitu ya. Terus juga untuk stimulasi yang berlebih itu tadi dia bisa menyebabkan nyeri otot. Kalau arusnya dia tinggi dan stimulasi yang dihasilkan itu terlalu berlebihan, otomatis ototnya itu dia akan nyeri karena kontraksi terus-menerus dengan berlebih, otomatis ototnya itu akan nyeri dan kaku. Jadi malah justru tidak memecahkan masalah tetapi tambah menyebabkan masalah gitu. Makanya lagi-lagi harus disesuaikan dengan dosis dan arus apa yang harus diberikan ke klien tersebut gitu. Ya, cukup sekian dari saya materi pengawalan saja untuk konsep dasar elektroterapinya ya. Jadi arusnya itu seperti apa? Kita ada 3 arus, ada AC, DC, dan push. Terus dari ketiga itu juga bisa kita modulasi lagi dengan tadi ada yang triangular, terus ada yang interrupted, yang terputus-putus, ataupun yang dia bergelombang kayak gitu. Terus nanti si arus AC dan DC ini dia ketika ketegangannya tinggi dia efeknya apa? Bisa menyebabkan ketegangan otot, bisa menyebabkan kekuatan otot, bahkan ada yang bisa sampai dia mengurangi atrofi. Intinya seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan permasalahan atau kebutuhan si kliennya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Semoga bisa ditangkap dengan jelas oleh kalian. Nanti kalau ada yang belum jelas atau kita diskusikan lagi di via grup WA gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.